Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan karena itu mari sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan satu ulasan yang dipaparkan oleh Mas Ade Hermando pada cuplikan video berikut ini. Ustadz Alfian Tanjung rupanya nggak terima dikritik netizen. 7 September kemarin yang lalu itu, dia buat video dengan judul panjang di kanal YouTube-nya. Judulnya, Menjawab Fitnah Buzzer Katolik terhadap Ustadz Alfian Tanjung atau UAT. Jaga akidah dan lawan kristenisasi. Wow. Di awal video itu dia memuat sejumlah cuplikan chat netizen yang memang kasar terhadapnya. Dengan menonjolkan kutipan-kutipan itu, nampaknya dia dengan sengaja memang ingin membangun kesan tentang betapa tidak beradabnya orang-orang Katolik di Indonesia. Supaya Anda nggak bingung, saya jelaskan sedikit duduk perkaranya. Ustadz Alfian ini pekan lalu bikin video yang mengecam kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Dia menuduh kedatangan ini adalah bagian dari upaya kaum Kristen dan Katolik untuk mengkristenisasi Indonesia. Dia bilang upaya kristenisasi ini sudah berlangsung sejak beratus tahun yang lalu. Kini, gerakan Katolik dan Kristen berusaha mewujudkan proyek Indonesia Emas tahun 2045, di mana pada saat itu Indonesia akan dikuasai oleh mereka. Alfian juga mengecam adanya kebijakan untuk tidak menyiarkan azan maghrib di televisi pada saat berlangsungnya siaran langsung Misa Akbar di GBK. Menurutnya, itu tindakan yang lagi-lagi menunjukkan itikat buruk kedatangan Paus ke Indonesia. Video Alfian itu menyebar cepat. Saya di Cokro TV mengkritik sikap Alfian itu. Kelompok Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS juga mempertanyakan sikap Alfian. Di berbagai media sosial lainnya, kritik serupa disampaikan. Dan ini rupanya mengganggu Alfian, sehingga dia merasa perlu membuat video baru yang saya bahas kali ini. Dalam video baru ini, dia mati-matian membela diri dan mengatakan kedatangan Paus ini harus diwaspadai karena mengancam Islam. Dia benar-benar ngotot berkeras bahwa Paus datang ke Indonesia untuk mengkristenkan atau mengkatolikkan Indonesia. Dia menganggap orang-orang Kristen nggak perlu berusaha menutup-nutupi kenyataan itu. Orang Kristen tidak perlu membela diri, ujarnya dengan yakin. Dia menyebut kedatangan negara-negara barat penjajah seperti Belanda sejak abad 16 dilakukan dengan 3 misi, Gold, Glory, dan Gospel. Jadi, Belanda datang bukan hanya untuk memperoleh kekayaan atau gold, kekuasaan atau glory, tapi juga memperoleh ketertundukan rakyat untuk menerima agama Kristen. Jadi, salah satu tujuan Belanda adalah kristenisasi. Al-Quran sendiri, kata Alfian, sudah memuat peringatan dari Tuhan tentang ancaman ini. Secara spesifik, Alfian menyebut surat Al-Baqarah ayat 120, yang berarti, kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sehingga engkau mengikuti mereka. Jadi menurutnya umat Islam memang tidak bisa berprasangka baik pada Kristen. Berprasangka baik hanya bisa dilakukan pada sesama Muslim. Sedangkan pada Kristen, umat Islam harus berprasangka buruk dalam perspektif akidah. Alfian kemudian menyatakan dia selama 10 tahun merupakan wakil ketua Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia. Dia juga menegaskan bahwa dia berada di lapangan selama 40 tahun. Karena itu, dia merasa punya pengalaman dengan cara gerakan Kristen menjebak orang di kampung dengan Indomie, dengan berkilo-kilo beras, dan dengan apa yang disebutnya sebagai bahasa kasih yang munafik. Dalam video baru ini terasa sekali kemarahan Alfian pada kaum Kristen. Kalimat-kalimat yang dia gunakan pun sangat konfrontatif. Dia bilang orang-orang kafir yang songong dan sombong akan dihadapkan dengan Laskar Depok. Nangis lo, ujarnya dengan sinis. Dalam video itu dia juga melontarkan pesan kepada umat Islam yang membela kaum Katolik Kristen. Dia bilang, orang-orang Islam ini pasti tidak cukup belajar Al-Quran. Dia menyebut 3 ayat dalam Al-Quran untuk menunjukkan bagaimana umat Islam harus berwaspada menghadapi musuh-musuh Islam. Ya tentu saya menghargai pandangan Alfian, tapi argumentasinya sangat bermasalah. Saya tentu tidak akan membantah kalau dikatakan umat Kristen atau setidaknya sebagian umat Kristen Katolik berharap dapat menyebarkan ajaran mereka di Indonesia. Tentu saja itu benar. Masalahnya kenapa itu harus dipersoalkan? Islam dan Kristen kan memang adalah 2 agama yang memang punya misi dakwah. Umat Islam kan juga percaya dalam hidup ini harus menyampaikan kebenaran tentang Islam. Ya umat Kristen juga begitu.
Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semua, tentu ini sesuatu yang sangat mengherankan. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita lihat sama-sama sebagaimana yang ada di layar ataupun di screen Bapak Ibu semua. Di sini dikatakan bahwa pada tahun 2023 jumlah penganut agama Kristen di Indonesia itu mencapai 20,8 juta jiwa atau 7,4% dari total populasi Indonesia. Rinciannya adalah 7,41% adalah penganut Kristen Protestan dan 3,06% adalah penganut Kristen. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan ya, jumlah penganut agama Kristen di Indonesia ini tidak sebanding dengan jumlah penganut agama saudara-saudari kita yang beragama Islam. Itu kan jumlahnya paling mayoritas di bangsa kita di Indonesia ya. Dan di sini dikatakan jumlah penganut agama Kristen itu adalah 20,8 juta jiwa. Nah, kalau kita perhatikan lagi misalnya mengenai kegiatan peribadatan umat Kristen di bangsa kita di Indonesia ini, ya, itu kan Bapak Ibu semua kerap kali kita melihat adanya pembubaran, adanya pelarangan, ya, bahkan ketika orang Kristen mendirikan gereja, izinnya begitu sulit, lalu kemudian bahkan kegiatan peribadatan sedang berlangsung bisa saja dibubarkan, dan itu sudah kesekian kali terjadi, bukan hanya 1-2 kali. Lalu di mana gerakan kristenisasinya? Ya. Lalu di mana gerakan pemurtadannya? Nah, Bapak Ibu semua, saya juga heran sekali ya, kenapa istilah-istilah seperti itu, kristenisasi, gerakan pemurtadan, sering sekali dituduhkan kepada kita yang beragama Kristen. Bahkan kalau kita flashback ya, Bapak Ibu juga bisa mengecek di video-video kita sebelumnya, ketika misalnya kita lihat ada beberapa oknum mu'alaf yang juga sering sekali menyampaikan bahwa oh, di Kristen itu dulu ada sistem gerakan kristenisasi, ya, Indomisasi dan segala macamnya. Ini kan sesuatu yang sangat mengherankan ya. Padahal hal itu tidak pernah ada dalam agama Kristen. Memang Bapak Ibu semua, kita juga tidak bisa memungkiri mengenai mandat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 28 bahwa ya orang-orang yang percaya kepadanya mesti pergi ya untuk memberitakan Injil, untuk membaptis. Tetapi mesti diingat bahwa agama mana sih di muka bumi ini yang tidak bersifat misioner ataupun tidak bersifat visioner dalam rangka mengabarkan ajaran agamanya. Tetapi pada akhirnya perlu diingat juga dan digarisbawahi adalah ketika pada akhirnya ada orang-orang yang mendengar ajaran agama orang lain dan kemudian hati mereka terbuka, tergerak, bersedia untuk menerima ataupun menolak, itu kembali kepada mereka yang bersangkutan. Dan kita lihat semua ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, beberapa waktu belakangan ini ya banyak juga orang-orang Kristen yang pada akhirnya berpindah agama, tetapi sebaliknya banyak juga orang-orang yang mulanya non-Kristen lalu menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi bagi saya sebenarnya seperti fenomena yang terjadi ya, saling berpindah agama ini, yaitu biarlah kembali kepada mereka yang memilih dan memutuskan. Tapi kalau kemudian ada tudingan, ada gerakan kristenisasi, karena Bapak Ibu semua, makna ataupun indikasi dari istilah kristenisasi itu kan terkesan seperti sebuah gerakan memaksakan orang lain untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi seorang Kristen. Tidak seperti itu ya. Memang orang Kristen juga dimandatkan oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi, tapi bukan semata-mata memaksakan orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya, tidak seperti itu. Ingat ya, sama-sama kita ketahui Bapak Ibu semua bahwa di muka bumi ini agama mana sih yang tidak mengabarkan ajaran agamanya? Ya, agama mana sih di muka bumi ini yang tidak bersifat misioner? Ya, karena itu kan pada akhirnya kita melihat masing-masing ini ada apa namanya Bapak Ibu ya, dari kelompok Kristen keluar lalu percaya kepada agama yang lain, dari agama yang lain juga keluar ya lalu percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi Kristen ya. Jadi pada akhirnya kembalilah itu kepada mereka yang mengalami dan memutuskannya. Selama tidak ada paksaan, selama tidak ada unsur apa namanya diwajibkan untuk menganut agama ini agama itu, ya biarkanlah. Bukankah kita semua tahu dan mengakui secara bersama-sama bahwa hal beragama, hal beriman adalah bersifat pribadi. Ya. Jadi kalau hal beriman, hal beragama itu bersifat pribadi, ya biarkan kepada si bersangkutan membuat keputusan terkait dengan agama yang mau dianutnya. Mau berpindah agama, ya bagi saya secara pribadi ya sebagai seorang Kristen, kalau ada orang-orang Kristen yang kemudian berpindah agama, keluar dari agama Kristen, ya memang sebagai sama orang beriman tentu kita ada sedih hati juga. Tetapi bukan berarti harus melampaui batas, melarang, memaksakan mereka dan segala macam. Bagi saya secara pribadi itu tidak perlu dilakukan ya. Tidak perlu dilakukan karena pada akhirnya masing-masing kita ini akan mempertanggungjawabkan keputusan dan iman kita sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua, ini saya sampaikan terutama kepada saudara saya yang beragama Kristen. Ya memang kalau dalam agama Kristen kita meyakini ya
dan itu mutlak di dalam hal beriman Kristen, bahwa kehidupan kekal itu hanya didapati dalam Tuhan Yesus saja. Tapi bukan berarti kita memaksakan orang lain untuk menjadi percaya. Biarkan juga orang lain dengan keyakinan berimannya, dengan keyakinan beragamanya. Bagi saya secara pribadi melihatnya seperti itu.